Ulangnya aja ya. Ulang aja. Mau kemana? Ini dorsok. Jangan maju dan blokkan papan. Ya Allah. Pak, kameranya dong, Pak. Geser dikit dong, Pak. Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya kembali ke takziah di kediaman rumah duka Bapak Profesor B.J. Habibie. Meskipun tadi malam saya sudah ke RSPAD, tapi ini adalah sebuah penghormatan besar kita dari seluruh rakyat Indonesia, dari pemerintah. Hari ini bangsa Indonesia berduka dan kita kehilangan lagi salah satu putra terbaik bangsa, Bapak Habibie. Mbak, palanya Mbak, depan Mbak, palanya Mbak. Saya harus mengatakan kita sungguh kehilangan. Beliau bukan hanya Bapak reformasi, Bapak demokrasi, tapi juga Bapak teknologi. Saya memiliki kedekatan secara pribadi, baik sebelum beliau menjadi presiden, terutama di era reformasi, juga setelah saya menjadi presiden, dan bahkan ketika kami berdua tidak lagi berada di pemerintahan. Dan tentu saya sangat berduka sekali karena selain beliau adalah pemimpin bangsa ini, beliau juga memiliki kedekatan khusus kepada keluarga Yudhoyono. Hubungan kami begitu dekat dengan putra-putrinya, dengan beliau juga. Dan saya ingat sekali terakhir kami sebelum ketika Lebaran berkunjung ke rumah beliau di sini, beliau dengan begitu ramah dan senangnya mengajak kami keliling rumahnya, menceritakan pengalaman-pengalaman beliau, menceritakan pesawat-pesawat yang beliau pernah buat. Kami merasa begitu seperti keluarga sendiri gitu ya, dengan penyambutan beliau yang begitu ramah. Jadi dan nasihat-nasihat beliau ketika saat itu kami baru saja ditinggal pergi oleh Ibu Ani, dan nasihat-nasihat beliau bagaimana supaya kami selalu jangan pernah membiarkan Bapak SBY sendiri, temani Bapak SBY karena beliau harus ada yang selalu menemani. Dan nasihat-nasihat beliau yang lain tentang kepergian Bu Ani yang menguatkan kami sekeluarga gitu. Jadi itu masih lekat sekali di pikiran saya gitu, dan dengan kepergian beliau ini tentu saya dan keluarga juga sangat bersedih dan berharap beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan surga yang terbaik untuk beliau, diampuni segala kesalahannya. Habibie salah satu orang paling penting, paling mengesankan dan paling mengagumkan yang pernah saya temukan di dalam hidup saya. Saya bersyukur bahwa bisa diajak beliau membangun hubungan pribadi. Saya berpendapat bahwa Indonesia sangat beruntung bahwa Pak Habibie lah yang sesudah Pak Harto memundurkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia, Pak Habibie itu yang menempatkan Indonesia yang waktu itu dalam situasi yang gawat dan terancam dan berbahaya ke jalur yang tepat.
membuka Indonesia bagi demokrasi, juga membuka pintu rumah tahanan politik, memungkinkan hak asasi manusia mendapat kedudukan yang kuat, dan saya anggap amat penting beliau punya keberanian. Beliau kita bisa bilang Bapak Inovasi Teknologi Indonesia, yang hari ini kita lihat persaingan teknologi menjadi kunci daripada pengembangan sebuah bangsa dengan adanya AI, robotik, dan lain-lain. Dan saya berharap ke depan kita semua bangsa Indonesia, generasi muda bisa terus menjadikan Pak Habibie inspirasi di dunia teknologi, sains, dan lain-lain. Karena bangsa ke depan, kalau kita tidak mengenal teknologi dan sains, kita akan tertinggal. Apalagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, akan akhirnya hanya menjadi market. Dan inilah yang terus harus kita jaga. Dan kalau saya cara pribadi sendiri, saya punya hubungan emosional yang kebetulan media beliau juga waktu itu sempat dititipkan ke saya, dan insya Allah kita jaga. Ada pesan apa dari Pak Habibie mungkin untuk supaya mereka untuk kembali sempat mengurusin apa yang terjadi untuk olahraga Indonesia? Ya, saya rasa pesan beliau selalu kepada saya bagaimana kita itu sebagai manusia selalu ada godaan, dan itu yang harus kita jaga. Apalagi ketika kita menjabat sebuah, mohon maaf, kepentingan atau sebuah tempat yang mohon maaf tentu menjadi tempat orang berpanut. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa menjaga diri kita. Saya permisi. Allahumma shalli